तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का। He's the boss of the bosses. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan sebuah alur cerita yang berjudul Godfather. Film ini menceritakan tentang perlindungan yang dilakukan oleh kakak laki-laki yang mereka miliki hingga membuahkan hasil penangkapan banyak gembong obat-obatan terlarang. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Simon menghentikan pekerjaannya karena seperti dihantui oleh Abraham Qureshi yang merupakan Godfather dan menyerahkan kasus tersebut kepada rekannya yang merupakan juniornya di Interval Friends ini. Dan ia mengatakan kalau kasus ini adalah satu-satunya kasus yang tidak bisa ia selesaikan. Sebuah demonstrasi dilakukan secara besar-besaran dan brutal yang menunjukkan kekecewaan kepada pihak rumah sakit di India atas meninggalnya CM mereka PKR. Keadaan pun mulai memanas. Semua pesaing PKR menyiapkan strategi untuk bisa merebut hati warga menduduki posisi CM, termasuk Pharma dan Naidu. Pharma yang menduduki kekuasaan di pemerintahan sekarang memerintahkan ACP-nya untuk bisa mengawasi para pendukung PKR. Namun tiba-tiba kerusuhan terjadi. Semua anggota polisi memukul mundur semua pendukung PKR. Jaydev yang merupakan menantu PKR datang untuk mengikuti upacara kremasi ayah mertuanya. Sementara Satya Priya, putri PKR baru saja tiba di tempat itu mengalami depresi karena kehilangan ayahnya. Di sela-sela upacara tersebut, Brahma tengah bersiap datang untuk menghadirinya. Ia dicurigai sebagai orang yang memiliki ikatan kuat dengan PKR dan ia yang mampu menarik simpati rakyat seperti PKR semasa hidupnya. Hingga PKR mengangkatnya menjadi bendahara. Pharma meminta polisi untuk menghentikan kedatangan Brahma. Dengan berani, ACP menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Brahma, tapi bukannya menghentikan keinginannya untuk menghadiri upacara tersebut, Brahma memilih berjalan kaki untuk mendekat. Melihat kedatangan Brahma, semua warga bersorak dan mendukung kedatangannya. Hingga mau tidak mau pagar pembatas terbuka dan wartawan yang menunggu sejak tadi langsung mengalihkan kameranya kepada kedatangan Brahma yang ditolak oleh Satya Priya. Polisi pun tidak mampu menghalangi kedatangan Brahma. Dengan langkah yang berani, ia pun mendekati tubuh PKR dan memberikan penghormatan terakhir sambil mencoba menahan sedihnya. Saat itu ia mengingat kejadian masa kecil yang selalu dimanja oleh PKR yang memintanya untuk dipanggil ayah setiap kali oleh Brahma. Tak lama Pharma datang mendekatinya dan mencoba untuk mempengaruhi Brahma untuk bisa mengambil kedudukan PKR. Satya Priya yang membenci Brahma tidak mengizinkannya untuk menyalakan api pertama saat ayahnya dibakar. Dengan air mata menggenang di pelupuk matanya, ia melangkahkan kakinya menjauh dari tempat itu. Jaydev yang merupakan pengusaha bisnis ilegal mendatangi tempat usahanya ditemani oleh Pharma. Sebuah tempat yang harus menggunakan kapal menuju pulau kecil. Tempat yang dijaga puluhan anak buahnya yang siap dengan senjata api di tangan mereka. Jaydev pun berambisi menggantikan PKR dan mengibarkan kembali bendera partai untuk berkibar. Ia bahkan menawari kerjasama pada Pharma, tapi Pharma belum memberikan jawaban pasti untuknya. Pharma juga dikenalkan oleh klien bisnis Jaydev, Tuan Abdul, yang juga diajak kerjasama untuk dirinya dengan imbalan ia bisa menggunakan negaranya menjadi sarang penyelundupan obat-obatan terlarang. Lalu ia bisa menjualnya sesuka hati.
Namun Abdullah sendiri masih ragu dengan penawaran yang dikatakan oleh Jaidev. Namun Jaidev meyakinkannya kalau ia akan melakukan yang terbaik, bahkan dengan terang-terangan ia meminjam kepada Lukas mafia besar dunia dana sebesar 750 crore setiap bulannya. Ia menjanjikan pelunasan pada bulan ke-6. Lukas mengiyakan pinjaman yang akan dilakukan oleh Jaidev asal ia memenuhi satu syarat. Ia harus mendirikan satu pabrik pembuatan obat-obatan terlarang di negara bagian India dan melarang pemerintah untuk menutupnya. Jaidev mengiyakan keinginan Lukas dan hal itu membuat Varma merasa tenang dan bangga karena langkah berani yang ditempuh oleh Jaidev, dan ia sendiri berjanji selama jabatannya aman, ia akan membantunya. Jaidev meminta pada Varma untuk menggantikan kedudukan PKR sebagai CM mendatang dan harus mengikuti semua keinginan yang ia inginkan. Keinginan Jaidev yang ingin menggantikan PKR terdengar oleh Brahma dari salah satu anak buahnya. Ia hanya tersenyum mendengar semuanya. Satya Priya sendiri mulai membicarakan pada suaminya pengganti yang pantas untuk ayahnya adalah Jaidev, suaminya sendiri. Mendengar hal itu, Jaidev mencoba menolak dan bila pun ia mau menggantikan PKR, ia mau Brahma tidak menang dalam pemilihan kali ini. Karena ia merasa Brahma adalah musuh terkuatnya. Tanpa diketahui Satya Priya, Jaidev menekan Janvi dan merayunya untuk menggunakan lagi barang haram yang tidak pernah ia gunakan. Bahkan terang-terangan ia mencoba merayu Janvi. Mendapatkan perlakuan yang melecehkan Janvi, ia pun mencoba menghindarinya dan mendorongnya untuk menjauh. Pertemuan MLA dan gubernur pun berjalan lancar karena politik kotor yang dijalankan oleh Jaidev. Brahma sendiri memiliki rencana khusus untuk Jaidev. Dalam pertemuan itu, Jaidev mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Narasimha Naidu. Brahma bersama orang kepercayaannya mendatangi tempat pembuatan pabrik obat, tapi mereka tidak menyadari kalau mereka diikuti oleh Koti yang merupakan pengkhianat dari kubu Brahma. Jaidev mendekati Naidu yang diketahui bekerja dengan Brahma. Ia ditekan untuk menelpon Brahma, tapi tanpa ia sadari hampir separuh MLA mendukung Brahma dan menjadi pengkhianat Jaidev. Mereka meninggalkan perkumpulan itu dan Brahma yang telah sampai ke tempat pembuatan obat-obatan terlarang melihat beberapa orang tengah bersiap-siap. Koti mengawasi dari jauh apa yang dilakukan Brahma dan melaporkannya dengan Jaidev kalau Brahma mengamuk di tempat itu. Ia menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut dengan brutal. Koti melaporkannya dengan bibir bergetar menahan takut. Besar, lekkapitte gyappevaledu Brahma. Sivatando ade kala bhairavudu. Jaidev menekan Satya untuk terus membenci Brahma dan mengatakan suatu kebohongan tentang Brahma yang akan menghancurkan mereka. Ia mengatakan Brahma akan menjadi presiden partai JP, partai yang didirikan oleh PKR. Satya terdiam dan teringat kejadian saat dirinya dan Brahma masih kecil. Ia melihat ayahnya datang membawa Brahma kecil dari istrinya yang lain, namun istrinya tidak menyetujuinya. Hingga pertengkaran terjadi dan membuat ibu Satya tersungkur, lalu kepalanya terbentur ujung meja hingga ia tidak bisa diselamatkan. Sejak itu Satya sangat membenci Brahma dan menganggapnya sebagai pembunuh ibunya, yang masih memiliki Janvi, adik perempuannya yang masih kecil. Sejak itu Brahma memilih keluar dari rumah ayahnya. Satya dan Jaidev pun datang ke rapat partai yang dihadiri oleh semua anggota partai. Satya mengumumkan kalau Jaidev adalah pengganti ayahnya karena ia adalah suaminya dan menantu dari PKR. Hal itu menimbulkan pertentangan dari beberapa anggota partai hingga rapat berjalan dengan sulit. Tapi tiba-tiba Brahma datang dan membuat Satya berhenti berbicara di depan anggota partai lainnya. Padahal Brahma sama sekali tidak ingin menjadi presiden partai. Ia hanya ingin Satya yang mendudukinya, namun sebelum itu ia akan melancarkan rencananya untuk membuat keadaan tidak stabil di partai. Hingga akhirnya Satya mengambil keputusan, tapi sebelum mengumumkan keputusannya, Jaidev mengambil alih pembicaraannya. Ia yang tersinggung dengan perkataan Naidu yang meragukan kepemimpinan dia kelak, hingga ia memutuskan untuk menjadikan istrinya menjadi presiden partai.
Orang pertama yang mengucapkan selamat adalah Brahma. Ia pergi meninggalkan rapat partai itu setelah semua rencananya berjalan sesuai dengan rencananya, menjadikan Satya Priya menjadi presiden partai ayahnya. Koti mengantar wanita bernama Renuka yang ingin meninggalkan panti asuhan yang dibina oleh Brahma. Namun ia merencanakan rencana buruk untuk wanita yang baru saja melahirkan itu. Renuka mendatangi stasiun televisi untuk memberikan keterangan palsu dan mengatakan anak yang ia lahirkan adalah anak dari hubungan gelapnya dengan Brahma. Hal itu mengejutkan semua yang melihat, bahkan ia juga mengatakan kalau panti yang ia tempati merupakan neraka baginya dan ia takut Brahma akan melakukan kejahatan kepada putrinya. Hal itu membuat pergolakan untuk membuat Brahma keluar dari partai PJJ. Hal itu membuat Jaydev dan pendukungnya bahagia karena rencana yang ia atur bersama Koti berhasil dengan sempurna. Satya meminta Indrajit untuk mencari bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Brahma hingga memudahkannya memecat dari partainya. Brahma yang merasa tidak bersalah dengan tenang menyerahkan dirinya pada Indrajit yang diperintahkan untuk menangkapnya. Banyak anak-anak panti yang menangisi penangkapan yang dilakukan untuk polisi. Bahkan dengan kasar Indrajit menendang salah satu anak yang memohon agar Brahma tidak ditangkap. Hal itu membuat Brahma marah dan menendang Indrajit. Namun Indrajit yang takut tidak ingin memperpanjang masalah dan langsung membawa Brahma keluar dari tempat itu. Brahma dituntut untuk hukuman gantung saat memasuki penjara. Jaydev menyempatkan diri menjenguk Brahma. Melihat kedatangan Jaydev, Brahma tersenyum. Ia tahu Jaydev datang hanya untuk merendahkannya. Jaydev meminta 40 MLA yang memihak kepadanya bisa memihak pada Jaydev dan sebagai imbalannya ia akan dikeluarkan dari penjara gelap tersebut. Tapi Brahma tidak sama sekali mengucapkan sepatah kata pun hingga Jaydev merasakan kesal dan meninggalkan tempat tersebut. Jaydev kesal ketika melihat kekuasaan Brahma sampai ke penjara dan membuat semua penjaga menuruti perintahnya. Tak lama Mason menelpon Brahma saat mengetahui kalau Brahma masuk ke penjara. Ia menawarkan bantuan tapi Brahma mengatakan ia bisa menyelesaikan ini semua dengan baik. Satya kembali mengumpulkan semua anggota partainya dan meminta 40 MLA pendukung Brahma mengikuti dan mendukung mereka. Tapi mereka menolak karena walaupun Brahma di penjara, pendukung setia Brahma masih tetap mendukungnya. Hal itu membuat Jaydev memohon langsung pada semua anggota partai, tapi lagi-lagi penolakan dilakukan hingga membuat Jaydev benar-benar merasa kesal. Jaydev menyusun rencana lain hingga memerintahkan penguasa penjara untuk menghabisi Brahma. Namun Brahma tidak takut dan langsung menghadapi mereka. Malah inspektur yang menjaga tempat tersebut meminta anak buahnya untuk memanggil ambulans untuk membawa para korban. Tak butuh waktu lama Brahma berhasil melumpuhkan mereka semua. Brahma menekan kepada salah satu di antara mereka untuk mengatakan kalau ia tidak akan jauh dari politik. Renuka yang memilih tinggal bersama Koti merasa bersalah telah menebar berita palsu tentang Brahma. Ia tidak mengalami ketenangan dalam tidurnya. Ia ingin mengatakan semuanya pada pihak kepolisian karena rasa bersalah terus bergelayut di hatinya. Mason mengendarai sepeda motornya menghentikan dua kontainer yang berjalan beriringan dan menghancurkan keduanya dengan peluru yang diselipkan di motornya. Karena melihat salah satu supir kontainer tersebut mencoba menembaknya. Kabar tersebut pun sampai ke Brahma dan hal itu membuat Farma serta Jaydev bertanya-tanya siapa yang menghancurkan kontainer miliknya hingga menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Farma yang kesal dengan sikap temperamental yang dimiliki oleh Jaydev memutuskan untuk pergi menemui Brahma di penjara. Ia menyesali telah mengkhianati Brahma dan meminta maaf kepadanya. Hal itu membuat Brahma tertawa, ia tahu Farma tengah mencari perlindungan. Farma menjanjikan semua MLA yang mendukung Jaydev berpindah haluan akan memihak Brahma. Setelah mengatakan semuanya, Farma pergi meninggalkan tempat tersebut.
Renuka kembali mendatangi NNTV untuk memberikan berita kebenaran yang selama ini ia tutupi tentang Brahma. Bahkan ia kini didampingi oleh suaminya Koti. Mereka mencoba membersihkan nama Brahma dan mengakui semua kesalahan yang dilakukannya. Jaydev yang mengetahui hal itu langsung meminta Ram pemilik NNTV untuk bisa melakukan tugas yang ia berikan. Ram mendatangi stasiun TV tersebut dan mencoba menghentikan pengakuan yang dilakukan Koti dan juga Renuka. Ram menarik semua siaran yang tengah tayang dan meminta semua karyawannya untuk keluar dari studio tersebut. Satya mendatangi rumah sakit saat mengetahui Janvi terlalu banyak mengonsumsi obat. Tak lama Indrajit datang untuk memeriksa barang bukti yang digunakan Janvi. Satya sendiri menekan Janvi untuk mengatakan dari mana ia mendapatkan barang-barang haram tersebut. Janvi mengakui kalau Jaydev yang terus mencekoki dirinya untuk menikmati obat-obatan tersebut tanpa ia sadari. Ia mencampurinya dalam makanan yang tidak ia sadari. Satya menangis mendengar pengakuan adiknya yang kecanduan obat-obatan terlarang dari suaminya sendiri. Bahkan ia tercengang ketika mendengar kalau Janvi telah menjadi budak seks suaminya sendiri. Jaydev memainkan perannya dan pura-pura peduli dengan keadaan Janvi. Tapi Satya yang tidak bisa menahan emosinya menampar Jaydev dan menelanjangi semua kesalahannya kepada Janvi. Jaydev mengakuinya dan mengatakan semua keinginan serta ambisinya. Satya benar-benar terkejut mendengar keserakahan suaminya. Bahkan ia mengakui sendiri telah menghabisi PKR ayah mertuanya dengan tangannya sendiri dengan menukar obat hisap asma milik ayahnya. Satya benar-benar merasa bodoh telah begitu tulus mencintai Jaydev yang memperalat dirinya. Jaydev mengancam Satya untuk mengikuti semua permainannya atau ia akan menyebarkan semua apa yang telah dilakukan oleh Janvi kepada pihak kepolisian hingga akan mencoreng nama Satya. Satya mengingat nasihat dan alasan ayahnya membawa Brahma kembali bersamanya. Setelah ia dewasa, ia mengatakan kalau Brahma yang mampu melindungi keluarganya dari rongrongan orang-orang serakah yang ada di sekitarnya. Satya menangis dan mencoba menghubungi Brahma yang baru saja keluar dari penjara. Brahma terkejut ketika Satya, adik perempuannya, untuk kali pertama menghubunginya. Tangis Brahma dan Satya pun pecah saat telepon tersambung. Satya memutuskan untuk menemui Brahma di makam ayah mereka. Brahma dengan senang hati mengabulkan keinginan adik perempuannya itu. Satya memegang erat tangan Brahma tanpa bisa menghentikan air matanya. Brahma memulai aksi balas dendam pada orang-orang yang telah mencoba menghancurkan adik-adiknya. Dimulai dari Indrajit dan menghancurkan bukti yang dimilikinya tentang Janvi. Ia mati dengan sangat mengenaskan di tangan anak buah Brahma. Selanjutnya Brahma mendatangi Ram di kediamannya. Ia meminta Ram dan Swita istrinya untuk bisa menjadi pilar yang memberikan berita jujur. Ram berkelit ia melakukan semua ini untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tanpa banyak membuang waktu, Brahma mentransfer 45 crore kepada Ram dan memintanya untuk menjadi pemimpin NNTV tanpa mau didikte oleh orang-orang yang serakah. Anak buah Brahma memberikan sebuah flash disk pada Pharma yang berisi sebuah film. Mereka juga meminta semua anggota partai untuk berkumpul melihat film tersebut bersama-sama. Semua pun berkumpul dan terkejut ketika Govardhan muncul dalam rekaman itu menelanjangi semua MLA yang melakukan tindakan korupsi. Semua MLA meminta dihentikan pemutaran film tersebut, tapi Govardhan terus menelanjangi semua MLA yang datang ke tempat itu. Hingga Brahma hadir di tengah-tengah mereka dan membuat mereka terkejut. Brahma mencoba menasihati tentang amanat yang mereka ambil sebelum menjadi MLA. Ia meminta mereka menghentikan semua korupsi yang telah mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup. Janvi dilaporkan hilang dari rumah sakit. Satya dengan cepat menelpon Jaydev yang ia tahu pasti telah menculik adiknya. Jaydev menekan Satya untuk mengabulkan keinginannya menjadi menteri dan memberikan semua suara MLA untuk memihak kepadanya. Abdullah yang tahu Jaydev dalam masalah mengatakan Lukas akan datang membantu.
Penyambutan kedatangan Lukas pun dilakukan secara mewah. Penari-penari cantik dipanggil untuk menghubunginya. Tapi tanpa mereka sadari, Brahma mulai menerobos masuk ke tempat mereka ditemani oleh Mason. Semua anak buah Jaydev terkejut melihat kedatangan mereka. Mason dengan mudahnya menghabisi mereka dengan menembaki satu persatu anak buah Jaydev. Tak lama Brahma datang mengendari mobilnya dan membantu Mason yang telah lebih dulu bergerak. Keduanya tersenyum dan berpelukan karena mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Suara musik di area bar sama sekali tidak diketahui oleh Jaydev hingga ia terkejut ketika anak buah Brahma menerobos ke acara mereka. Mason dan Brahma menggunakan mobil untuk melakukan perlawanan pada mereka dan dari dalam mobil mereka menembaki semua anak buah Jaydev. Mereka berhasil memasuki ruangan yang terdapat Lukas serta anak buahnya. Mason memuluskan jalan yang dilewati Brahma dengan menjadi algojo pencabut nyawa bagi anak buah Jaydev. Janvi terkejut ketika melihat Mason datang bersama Brahma. Ia yang diculik diikat di kursi merasa senang ketika melihat Brahma yang dijuliki Godfather untuknya datang untuk menyelamatkan dirinya. Jaydev memerintahkan Lukas untuk menembak mati Brahma, tapi Lukas menolak dan mengatakan kalau Brahma adalah bos di antara bos dan merupakan Godfather bagi mereka. Lukas memberikan tanda penghormatan bagi Brahma dan memanggilnya dengan sebutan Qureshi. Jaydev tetap dalam kesombongannya dan mengingatkan kalau ia tengah mengincar nyawa Satya. Ia memerintahkan supir truk untuk menghabisinya. Tapi di saat bersamaan anak buah Brahma yang telah menunggu menghabisi supir truk tersebut. Jaydev terkejut karena MLA yang mendukung dirinya kini mendukung Brahma bahkan membelanya. Brahma tidak mau mengotori tangannya untuk menghabisi Jaydev. Ia memberikan obat hisap yang digunakan ayahnya sebelum meninggal dunia. Jaydev pun mengambil obat tersebut dan menghirupnya. Ia tewas dengan keadaan menyeramkan dan mengingatkannya pada kejahatan dirinya kepada PKR. Satya mengadakan pertemuan di partainya dan meresmikan dirinya untuk menjadi menteri sesuai dengan keputusan yang telah diberikan oleh pihak Brahma. Satya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Brahma untuk keluarganya. Sementara Brahma sendiri menikmati perjalanan pribadinya menggunakan jet pribadi yang ia miliki. Dan film pun selesai.